Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wihelmina Johanatahu dengan NIM 211100085, kelas A, Program Studi Sistem Informasi. Baik, di video kali ini saya akan membuat tutorial yaitu tentang view part 2 ya. Ini merupakan tutorial lanjutan dari tutorial yang pertama. Jadi di sini saya akan membuat display tabel dinamis pada bagian penyakit, data penyakit, obat, kamar dengan rawat inap. Jadi kita mulai dari yang pertama yaitu display tabel dinamis pada data penyakit. Jadi di sini kita ke folder kerja. Saya akan membuatnya itu di folder admin pada bagian view di data penyakit. Nah, di data penyakit ini saya akan memasukkan script display tabel dinamisnya. Jadi di sini script display tabel dinamisnya itu saya ambil dari data ruang. Nah, ini saya Ctrl A, copy, saya letakkan di data penyakit. Nah, di data penyakit ini saya ganti ini dengan nama penyakit ya. Ya. Atau sabar, kita lihat dulu. Di folder bukan di database, lihat di penyakit, tabel penyakit. Oh, di sini cuma ada ID penyakit dengan nama. Berarti cuma ada nomor dengan di sini kita ganti dengan nama penyakit. Oke, berarti di sini dia select bintang from penyakit. Kemudian di sini dia nama ya, sesuai dengan di atribut, yaitu nama menggunakan huruf kecil semua. Oke. Setelah sudah, di sini kita save, kita hubungkan pada user interface-nya di bagian data penyakit pada bagian yang kedua ini. Itu lebih kecil tanda tanya PHP include. Di sini tanda kutip, dia keluar dulu, masuk di view, kemudian dia ke data penyakit.php. Lebih kecil tanda kutip 2, tanda titik koma, bukan lebih kecil, tanda titik koma, lebih kecil tanda tanya. Save, kita refresh di sini. Nah, ini sudah muncul kan? Nah, ini data-datanya, dia sesuai dengan yang di sini. Oke, setelah data penyakitnya sudah berhasil, sekarang kita ke data obat. Nah, data obat kita lihat ya di sini. Berarti ada 6 atribut ya. Nah, berarti di sini kita sudah berhasil, kita tutup saja. Kita ke data obat yang berada di view. Nah, data obat ini saya ambil script display tabel dinamisnya itu dari data keahlian dokter ya. Kita ambil dari data keahlian dokter saja. Kita copy ini, Ctrl A, kita copy, kita letakkan di data obat. Nah, di sini kita lihat dulu ada apa saja atributnya di obat ya. Nah, di obat ini ada ID obat, barcode, nama obat, harga satuan, wujud, dan ketersediaan. Nah, ketersediaan ini dia kita lihat di struktur ini, dia tipenya itu char, jadi 1. Nah, kalau 1 berarti kita lihat di bagian hasil datanya. Di sini saya menggunakan ketersediaan itu 0 dengan 1. Kalau 0 berarti obatnya itu tidak ada. Kalau 1 berarti ketersediaan itu dikatakan ada. Jadi di sini ini ada semua ya. Kalau 0 berarti tidak ada. Maka di sini kita buat untuk atributnya, judulnya dulu. Kita masukkan yang pertama itu barcode. Berarti di sini barcode. Oke. Ini barcode. Oke. Nah, setelah barcode di sini ada nama obat. Berarti di sini kita tambah lagi 1 ya. Nama obat. Copy, kita letakkan di sini. Kita beri nama dengan nama obat. Nah, di sini lagi ada harga satuan. Harga satuan itu kita pakai yang ini, biaya ini.
harga satuan, kemudian ada satuan, wujud, dan ketersediaan. Berarti satuannya itu kita ambil yang ini satuan. Oke, ini satuan, ini wujud. Oke, dan ini ketersediaan. Nah, ini aksinya. Oke, setelah sudah, kita ke bagian di sini dia select bintang from keahlian dokter, ini kita ganti ya. Nah, berarti kita lihat di sini karena dia ada ketersediaan yang dimana kalau 1 dia ada, kalau 0 dia tidak ada, maka di sini kita harus buat query-nya di sini di SQL sini. Berarti dia harus select ya, dia harus tampilkan data ID obat, koma, kita pakai yang ini saja, kita lihat dari sini. Jadi kita double klik di sini, barcode, koma, nama obat, koma, harga satuan, koma, satuan, koma, wujud, koma. Nah, untuk ketersediaan ini kita pakai if. Jadi if di sini ya, if buka kurung, jika ketersediaan itu dia sama dengan 0, maka dia tidak ada. Tidak ada ya. Nah, kalau dia tidak sama dengan 0, dia 1, maka dia ada. Berarti seperti itu. Jadi dia tidak sama dengan 0, maka dia ada. Kalau dia sama dengan 0, maka tidak ada. Seperti itu. Nah, kita tutup. Ini disimpan pada ketersediaan. Ini ketersediaan. Nah, ini from tabel obatnya. Obat. Nah, di sini kita order by, kita order mulai dari huruf abjad yang pertama ya. Berarti order by nama obatnya. Nama obat ASC ya. Titik koma. Coba kita go di sini. Nah, ini dia seperti ini ya. Ini ada. Nah, oke, berarti ini query-nya sudah betul. Kita ambil ini query, kita copy, kita letakkan di bagian query ini. Di sini hapus titik komanya. Oke, setelah sudah, di sini akan kita ganti lagi ya, sesuai dengan yang di atas. Jadi di sini nomor, di sini barcode ya. Barcode. Barcode. Oke, setelah barcode di sini mungkin kita copy ini saja. Kita letakkan di sini. Barcode di sini nama obat ya. Nama obat itu sesuai dengan di atribut ya. Di atribut dia mengetik nama obat ya. Nah, seperti ini. Oke, berarti setelah nama obat ada harga satuan. Harga satuan menggunakan huruf kecil semua. Harga satuan. Oke, setelah harga satuan di sini ada satuan. Berarti di sini kita ganti dulu dengan satuan. Oke, setelah itu ada wujud. Ada wujud dan di sini ada ketersediaan. Oke. Ketersediaan. Oke. Kita lihat di sini ketersediaan. Oke, setelah sudah kita save ini, kita hubungkan dengan di user interface pada data obat. Di sini kita hubungkan pada yang sebelah ini ya. Di sini. Ini lebih kecil tanda tanya PHP, include, tanda kutip, dia keluar dulu, masuk ke folder view, kemudian ke data obat, .php, titik koma, tanda tanya lebih besar. Kita save, coba kita refresh ya. Nah, dia seperti ini. Nah, harganya itu sudah miring ya. Nah, ini satuan. Oke. Dia seperti ini ya. Ini aksinya saya kasih miring.
ketersediaan wujud tabel dengan satuan. Nah, oke, di bagian mana ya? Ini sudah hubungkan dengan, ini sudah hubungkan dengan rupiah juga. Oke, untuk satuan wujud barcode di sini nama obat ini kita tidak hubungkan dengan resep nama karena bisa saja ada nama obat yang disingkat. Oke. Barcode sudah ya. Ini oke. Oke, di sini ya. Di sini saya agak perubahan sedikit. Di wujud ini kalau di formnya itu saya menggunakan padat dengan cair, sedangkan displaynya itu saya masih menggunakan wujudnya itu tablet sirup dengan tetes. Jadi mungkin saya mengganti dulu ya. Berarti saya check all dulu. Saya edit di sini, saya ganti dengan padat ini. Padat. Ini juga saya ganti dengan padat. Oke. Kemudian ini saya ganti dengan padat. Kemudian di ini saya ganti juga dengan padat. Ini kemudian di sini ya, di sini padat. Oke. Padat di sini. Setelah itu di sini padat juga. Oke. Setelah itu di sini padat. Oke, kemudian di sini tetes ini saya ganti dengan cair. Oke. Setelah itu di sini dia padat. Oke, setelah itu di sini kita go. Nah, oke. Untuk sirup ini saya ganti dengan cair. Nah, sudah. Berarti di sini tinggal kita refresh. Nah, dia sudah ganti ya. Oke, obat sudah. Sekarang kita ke bagian nama obat. Ini nama obat sudah ya. Kita ke bagian kamar ya. Kita ke kamar. Kamar ini ada 3. Jadi untuk kamar ini mungkin ini saya tutup dulu. Sudah kan ini. Kamar, data kamar. Saya ambil yang keahlian dokter. Oke. Saya ambil ini. Saya copy yang bagian screen display tabel dinamis di data keahlian dokter. Saya letakkan juga di data kamar. Oke. Oke, di sini kita lihat ada apa saja atribut yang di kamar ya. Kamar ini ada nama, kelas dengan harga. Oke, berarti di sini ada nama, kelas. Ini kita buat lagi di sini. Kita tambah 1 yaitu kelas. Ini kelas. Ini kita ganti dengan harga. Oke, kemudian dia select bintang from kamar. Oke. Di sini nama ya. Nama, oke. Nama kita ambil ini. Kita copy, kita letakkan di sini, kemudian kita ganti dengan kelas. Oke, di sini kita ganti dengan harga ya. Harga. Oke, setelah sudah kita save, kita ke bagian user interface, kita hubungkan di data kamar. Untuk di view-nya lebih kecil tanda tanya PHP, include. Di sini tanda kutip, titik 2 kali dia keluar, masuk ke view, kemudian ke data kamar.php. Titik koma, tanda tanya lebih besar. Oke, kita save, kita refresh ya. Nah, dia seperti ini. Oke. Nah, ini harganya miring. Nah, di sini juga sudah rupiahnya sudah ada, aksinya sudah.
Oke, selanjutnya kita ke bagian pasien. Nah, di pasien ini kita akan membuat display tabel dinamisnya karena di sini sudah ada 2. Jadi kita display tabel dinamisnya kita akan letakkan di bawah ini. Nah, jadi kita ke bagian ini, kita tutup dulu. Kita lihat di data rawat inap ya. Kita lihat di data rawat inap. Ini kita lihat data rawat inap dulu. Nah, kita lihat data rawat inap di sini ada direkam medis tanggal mulai tanggal selesai ada 5 ya. Berarti kita ambil script yang di display tabel dinamis itu yang di data karyawan. Ini saya ambil yang ini. Saya copy ini. Kemudian saya letakkan di data rawat inap. Kemudian di sini ini di data karyawan ini kan saya menggunakan script paging. Jadi saya ambil script yang display tabel dinamis yang ini. Oke. Di sini saya ganti dengan yang ini. Saya copy, saya letakkan yang di ini. Saya ini ganti ini, kemudian yang bagian ini saya hapus. Oke. Setelah itu kita lihat dari yang sini. Oke, sekarang kita lihat dulu. ID rawat inap ini kita harus bisa menampilkan dia dengan berdasarkan nama pasiennya. Jadi di sini kita harus mengumpulkan data-data apa saja yang akan kita tampilkan di rawat inap ini. Berarti di sini saya ketik pertama itu di notepad dulu ya, supaya kita lihat ada apa saja data yang akan muncul di notepad yang akan nanti kita displaykan di tabel rawat inap ini ya. Oke, berarti sahabat kita ke strukturnya dulu. Kita lihat dari yang pertama ya. Di sini dia ada ID rawat inap. Berarti ada ID rawat inap. Kemudian di sini ada ID rekam medis. Nah, ini ID rekam medis ini dia akan tampilkan nomor rekam medisnya. Nah, di tabel rekam medis dia tidak ada nomor rekam medis, tapi dia hanya ada ID rekam medis. Jadi kita tampilkan ID rekam medisnya. Kemudian di sini kita harus tampilkan juga nama pasien. Nah, setelah nama pasien pasti ada jenis kelaminnya, teleponnya. Kemudian di sini dia di poli mana? Polinya, poli dari pasien yang rawat inap tersebut dan dokternya. Oke, setelah itu kita akan tampilkan tanggal mulai rawat inapnya, kemudian tanggal selesai. Tanggal selesai. Di sini kita tampilkan juga kamar. Jadi ada ID kamar, ada nama kamar, dan harga. Oke. Ini ya. Ini yang akan nanti kita buat dalam query untuk menampilkan data-data yang sudah tadi kita susun. Jadi kita tutup dulu. Kita ke SQL ini, kita akan mulainya. Jadi kita ketikkan di sini select. Kita akan tampilkan yang pertama itu adalah ID rawat inap. Kita tampilkan yang pertama itu ID rawat inap. Berarti di sini rawat inap kita ketik dahulu nama tabelnya. Rawat inap titik ID rawat inap, koma. Kita tampilkan lagi rekam medis. Nah, rekam medis ini kan dia ada di tabel rawat inap juga. Jadi kita tampilkan yang foreign key-nya. Kita tidak bisa tampilkan yang primary key-nya. Jadi rekam medis. Rawat inap titik ID rekam medis. Oke, setelah itu kita lihat lagi di sini nama pasien. Nama pasien ini dia berada di tabel pasien. Jadi kita harus tampilkan tabel pasien titik yang ada nama pasien. Nah, nama ini kita akan simpan pada nama pasien as nama pasien. Karena bisa saja ada di sini query ini kita menambahkan ada nama. Jadi pasti nanti pada saat kita go bisa saja
sistemnya itu bingung, ini tampilkan nama apa. Jadi kita nama ini kita akan simpan pada atribut baru yaitu nama pasien. Oke. Setelah itu di sini tampilkan juga dengan jenis kelaminnya. Dia harus tampilkan juga dengan jenis kelamin. Jadi pasien di tabel pasien, jadi pasien titik jenis kelamin. Oke, itu koma. Kemudian di sini dia tampilkan lagi tabel data telepon ya. Jadi pasien titik telepon. Oke. Kemudian mungkin kita harus tambahkan lagi satu atribut, yaitu dia harus tampilkan juga pasien, tanggal lahir pasiennya. Jadi di tabel pasiennya. Oke. Setelah itu di sini kita lihat poli, berarti dia berada di tabel poli. Jadi poli titik nama poli. Oke. Nah, setelah nama poli di sini di dokter ya. Nah, dokter ini kan dia berada di tabel karyawan ya, karena semua data karyawan berada di tabel karyawan. Nama dari dokter, perawat, semuanya itu di tabel karyawan. Jadi di sini karyawan titik nama ya, nama ini kan nama dokter, jadi kita simpan pada tabel atribut dokter ya, tabel dokter ya baru. Oke. Setelah sudah di sini kita akan tampilkan, kita lihat lagi tanggal mulai dengan tanggal selesai. Tanggal mulai dengan tanggal selesai kan ada di tabel rawat inap. Jadi rawat inap titik tanggal mulai. Oke, koma. Kemudian rawat inap titik tanggal selesai. Tanggal selesai. Oke. Setelah itu koma. Di sini kita lihat lagi. Ada ID kamar, nama kamar dengan harga. Berarti di sini kita tampilkan lagi kamar, tabel kamar ya. ID kamar, oke, koma, kamar, titik nama. Ini kita simpan pada nama kamar ya. Nama kamar, kemudian kamar, titik harga ya. Harga. Oke. Mungkin kita tambah lagi satu atribut yaitu kelas. Jadi kelas dari kamar tersebut, kemudian baru kita tambahkan lagi kamar titik harga. Oke. Setelah sudah ya, ini sudah semua ya, kita sudah ambil semua. Oke. Sekarang kita akan semua query yang tadi kita buat itu dari tabel apa saja. Ada tabel rawat inap, tabel pasien, ada tabel poli, ada tabel karyawan, ada tabel kamar ya. Oke. Tabel kamar. Nah, di mana ini kita hubungkan secara satu persatu. Jadi dari rawat inap dengan pasien. Nah, kita lihat di pasien ini, di rawat inap ini, dia memiliki atribut yang samanya itu apa di tabel pasien dengan rawat inap. Jadi kayaknya kedua ini tidak memiliki. Kita lihat di sini tabel pasien. Tabel pasien ada di pasien, sedangkan tabel rawat inap tidak ada. Berarti kita lihat di sini tidak ada yang menghubungkan tabel rawat inap dengan tabel pasien. Jadi sedangkan di sini mungkin kita tinggalkan dulu. Kita hubungkan rawat inap dengan poli. Itu juga tidak ada. Sedangkan rawat inap dia hanya hubungkan dengan ID karyawan dengan ID kamar. Berarti di sini kita lihat kalau di sini dengan ini tidak terhubung dengan tabel lain, maka kita gunakan yang rekam medis. Berarti di tabel rekam medis ini, kita lihat di tabel rekam medis.
Nah, di tabel rekam medis ini dia bisa hubungkan dengan pasien, dengan poli, dan juga dia bisa hubungkan dengan karyawan dokternya ya. Berarti di sini kita harus hubungkan dulu rawat inap dengan rekam medis. Berarti rawat inap dengan rekam medis keduanya itu memiliki hubungan relasi pada atribut yang sama yaitu ID rekam medis. Berarti rawat inap titik ID rekam medis itu sama dengan di tabel rekam medis titik ID rekam medis. Oke. Nah, di sini kan kita hubungkan dengan tabel rekam medis. Berarti di sini kita ada tampilkan ID rekam medis. Berarti di sini dia harus tambahkan lagi satu tabel yaitu rekam medis untuk bisa menghubungkan poli dengan pasien seperti itu. Nah, ini sudah kan. Nah, berarti seperti ini. Berarti rekam medis ini dia bisa hubungkan poli, pasien dengan karyawan, sedangkan rawat inap dia rekam medis itu dia hubungkan dengan pasien dengan poli, sedangkan rawat inap dia hanya bisa hubungkan salah, ini kita hapus dulu. Nah, rekam medis. Nah, berarti rawat inap itu dia hanya bisa hubungkan di karyawan dengan kamar, sedangkan rekam medis itu dia hubungkan di pasien dengan poli, seperti itu. Oke, setelah itu berarti N di sini kita hubungkan apa ya? Kita hubungkan di sini rawat inap dengan kamar ya. Kita hubungkan jadi di sini rawat inap, tabel rawat inap itu ada ID kamar. Oke, berarti dia sama dengan di tabel kamar titik ID kamar. Oke. N di sini kita hubungkan lagi yaitu rekam medis ya. Rekam medis dengan tabel pasien. Berarti di sini atau kita hubungkan rekam medis dengan pasien dulu. Jadi rekam medis, tabel rekam medis titik ada ID pasien. Karena kita lihat di sini ada pasien kan. Berarti ada ID pasien sama dengan di tabel pasien ada ID pasien. Nah, N berarti di sini di tabel apa lagi ya? Kita hubungkan lagi tabel poli dengan tabel rekam medis. Jadi di tabel rekam medis ada ID poli sama dengan juga di poli, tabel poli titik ada ID poli. Oke, ID poli ya. Oke, sabar. Oke, setelah itu di sini ya. Rekam medis dengan poli sudah. Kemudian di sini rawat inap dengan karyawan. Jadi ya, atau kita hubungkan saja rawat inap. Oke, kita lihat dulu. Karena kita kan mau ambil dokternya. Berarti rekam medis ini dia hubungkan dengan karyawannya, tidak bisa rawat inap. Berarti di sini N di bagian ini rekam medis titik ID karyawan, karena kita ingin tampilkan nama dokternya, jadi ID karyawan dokter dia sama dengan di tabel karyawan ada ID karyawan. Nah, tidak bermasalah di sini ID karyawan dokter dengan ID karyawan, tapi keduanya itu memiliki berrelasi karena sama-sama ID karyawan. Oke. Nah, setelah itu di sini saya ingin mengordernya itu dia harus dari huruf abjad. Jadi menampilkannya itu harus dari huruf abjad A sampai Z. Jadi di sini kita order by
pasien titik nama, yang mana kita simpan pada nama pasiennya, berarti itu sudah tidak usah jadi ASC titik koma. Nah, dari tabel-tabel yang kita tampilkan ini ada berapa tabel ya? Berarti ada tabel rawat inap, pasien, poli, karyawan, kamar, dan rekam medis, yang dimana beralasan untuk bisa menampilkan tabel rawat inap. Wow. Oke, kita klik go. Nah, ini dia tampilnya seperti ini. Ada ID kamar. Nah, di sini ada harga. Oke. Sekarang sudah kita tampilkan. Nah, sekarang kita akan membuatnya. Kita akan displaynya. Jadi kita display berdasarkan tabel yang tampil ini ya. Jenis kelamin, telepon, tanggal lahir. Berarti di sini kita mulai dari nomor, setelah itu ID rekam medis. Berarti di sini dia harus tampilkan nomor rekam medis. Nomor rekam medis. Oke. Setelah nomor rekam medis ada nama pasien, jenis kelamin dengan telepon. Oke, nama pasien di sini. Nama pasien. Oke, setelah itu ada jenis kelamin. Oke, dan di sini ada teleponnya. Telepon. Oke. Setelah itu di sini ada tanggal lahir, nama poli dengan dokter. Jadi di sini tanggal lahir. Oke. Ada tanggal lahir di sini poli ya. Poli ini kita beri nama dengan poli saja atau nama poli. Poli saja. Kita beri nama dengan poli. Di sini ini dokter. Oke, setelah nama poli dokter ada tanggal mulai, tanggal selesai. Tanggal mulai. Oke, tanggal selesai ya di sini. Oke, tanggal selesai. Nah, berarti ada kekurangan lagi. Ada ID kamar, nama kamar, kelas dengan harga. Untuk ID kamarnya tidak usah, jadi kita tampilkan nama, kelas dengan harga saja. Jadi kita tambah lagi 3 atribut ya. 3 atribut, jadi kita copy ini, kita letakkan lagi di bawah. Kita tambah di sini untuk nama kamarnya ya. Jadi di sini kita ganti dengan kamar saja. Ini kamar. Oke, di sini dia kelas. Oke, ini harga. Oke. Nah, ini ada kita tampilkan banyak ya. Berarti ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 ya. Ada 13, berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 berarti tambah lagi 3. Kita harus tambah lagi 3. Di sini tambah lagi ini, kita hapus yang ini. Kan aksinya kan tidak usah hitung, jadi sisa 12. Nah, berarti di sini query-nya dulu, kita ganti query-nya. Oke, di sini show query the box. Oke, kita copy yang ini, kita letakkan di sini query-nya. Oke, di sini kita hapus yang titik koma. Oke, setelah sudah, kita kembali di sini, kita mulai dari yang pertama, variabel nomor. Di sini saya panggil dulu variabel nomor itu sama dengan 1 titik koma. Oke. Kita lihat dari yang pertama, nomor rekam medis, berarti di sini kita kita hapus ini dulu ya. Kita kurang ini dulu. Kita hapus R-nya dulu ya. R nama. Berarti ini kita hapus semua dulu. Caranya bukan tambahkan. Hapus. Berarti kita tambahkan ulang dulu ya. Berarti ada 12. Karena
Ini sudah 2, berarti sisa 10. 1, 2. 1, ini 2, 3 ya. Ini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ya. Oke. Nah, di sini variabel nomor ini sudah. Sekarang untuk nomor rekam medisnya, jadi di sini kita ganti dengan ID rekam medis. Oke. Setelah itu ada nama pasien ya. Nama pasien di sini kan sudah kita sebagai nama pasien. Berarti di sini kita tambahkan lagi. Kita ganti dengan nama pasien. Kemudian dia ada jenis kelamin di sini. Jenis kelamin. Setelah itu di sini tanggal lahir. Oke, kita lupa telepon ya. Di sini jenis kelamin, berarti telepon dulu baru tanggal lahir. Berarti kita lupa 1 di sini. Ini ada telepon. Ini telepon. Oke, telepon. Oke, berarti di sini jenis kelamin, ini telepon. Oke, setelah telepon di sini ada tanggal lahir. Oke, tanggal lahir. Nah, setelah tanggal lahir di sini ada poli ya. Poli itu sudah kita buat di sini. Kita beri nama. Oke, tidak. Berarti di sini poli itu nama poli. Oke, dokter itu sudah kita simpan dengan di sini ya. Di mana ya? Nah, dokter sudah kita simpan dengan nama dokter. Jadi di sini kita ketik saja di sini dokter. Dokter. Oke. Setelah dokter di sini ada tanggal mulai. Tanggal mulai. Di sini juga ada tanggal selesai. Tanggal selesai. Oke, setelah itu ada kamar. Di sini kamar kita nama kamar. Berarti di sini kita displaynya itu nama kamar ya. Ya, nama kamar di sini. Nama kamar. Kemudian di sini setelah nama kamar ada kelas ya. Oke, kelas. Setelah kelas berarti kita tambah D1 di sini ada harga. Sorry, bukan ini. Kita copy yang ini saja. Oke, kita copy yang ini. Oke, kita letakkan di sini. Nah, di sini kita ganti dengan harga. Oke, setelah sudah, sekarang kita hubungkan dengan fungsi dong. Yang atribut ya, fungsinya. Jadi ID rekam medis, tidak, nama pasien itu kita pakai R nama. Oke, setelah itu jenis kelamin juga ya. Atau tidak usah. Oke, jenis kelamin tidak usah, telepon tidak usah, telepon tidak, tanggal lahir, LDR. Oke, di sini ya. Oke, setelah itu nama poli tidak usah karena bisa saja ada poli yang kita singkat. Di sini nama dokter, ini kita pakai R nama juga. Oke, setelah di sini tanggal mulainya itu LDR. Ini juga LDR. Oke, di sini tanggal selesainya juga LDR ya. LDR. Oke, nama kamar itu tidak usah atau pakai rename nya. Oke, nama kamar kita pakai rename. Rename, nama ya, nama. Oke, di
sini tutup. Oke. Kelas harga ini kita pakai rupiah ya. Rupiah. Oke. Setelah sudah di sini kita lihat ya. Oke, setelah sudah di sini kita save, kita hubungkan di user interface-nya pada data rawat inap. Nah, di data rawat inap sini ya. Nah, kita ingin tampilkan di bawah ini sendiri, berarti kita buat satu kolom baru tersendiri. Kita lihat di sini. Nah, ini call SM-nya 7, berarti di sini di bawah sini. Nah, kita buat div class, kita buat kolom baru ya. Ini row, di sini dia div class. Ini sama dengan call, sama dengan SM, sama dengan di sini kita kasih lebarnya itu 12 karena dia sendiri. Oke, ini div tutup yang untuk div call-nya, ini div tutup untuk div row-nya. Oke. Oke, sabar. Kita apa namanya? Oke, di sini kita hubungkan lebih kecil tanda tanya PHP. Ini include tanda kutip, dia keluar dulu, kemudian ke view, kemudian dia masuk ke data rawat inap .php ya. Titik koma, tanda tanya lebih besar. Oke, kita save. Coba kita refresh di sini. Nah, ini muncul ya. Oke, ini sudah muncul. Nah, sekarang di sini ada kesalahan, berarti di display tabel dinamisnya ya, di view, di bagian mana ini ya, atau tabel pencarian, apa yang salah ini, nomor rekam medis. Oh iya, ini ada kesalahan di sini. Oke, kita save. Coba kita refresh ya. Nah, dia sudah hilang kan? Oke, di sini tanggalnya, jenis kelamin, oke, nama pasien, telepon, sudah betul, tanggal lahir ini, polinya ini, dokternya ini, tanggal mulai, tanggal selesai, kelasnya ini, harganya ini. Nah, sekarang kita buat harganya dulu. Dia harus rata kanan ya. Jadi di sini harganya kita pakai di sini. Style sama dengan di sini teks strap align. Ini tanda kutip di sini right. Titik koma tanda. Oke. Ini kita copy. Kita letakkan juga di bagian judulnya, ini untuk harga. Untuk aksinya juga kita kasih miring ya. Ini dan juga di sini. Oke, kita save. Coba kita refresh. Nah, dia sudah miring kan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya sekarang, di sini tanggal selesainya itu kan dia 0. Seharusnya di sini ada yang kosong, sedangkan di sini tidak ada yang kosong. Kita lihat di data sini. Data mana ya? Data rawat inap ya. Rawat inap yang tanggal selesainya belum, ini ada 2 ya, berarti ini kita kasih 01 lagi, kita kasih dia 0. Oke, ini juga ya, atau tidak usah. Oke, ada 3 ya, ada 3 yang kita kasih 0, berarti di sini kita taruhnya itu di tanggal selesai. Berarti kita masukkan dia di dalam aset, di atribut global ini. Di bagian ini kita harus tambahkan satu script lagi, yang dimana dia harus tampilkannya itu seperti ini. Jika is start null, maka variabel tanggal variabel tanggal ya di sini. Oke,
kesalahan. Variabel tanggalnya itu return, dia stripe ya, tanda kutip. Nah, kalau jika tidak, maka dia akan tampilkan tanggalnya. Jadi if else. Oke. Dia seperti ini. Jadi kita save. Ini sudah save kan? Oke. Jadi kita refresh. Nah, ini hilang. Oh iya, di sini titik koma ya. Jadi kita save. Kita kembali dulu. Kita refresh. Nah, ini sudah kan? Berarti ada di nomor rekam medis ke-12, ID rawat inapnya itu 3, 4, dengan 9. Kita lihat. ID rawat inapnya. ID rekam medis yang ke berapa ini? Kita lihat ID rekam medis yang ke 12 dan 14 dan 4. 4, 12 dengan 4. Oke, 14 ya. Berarti sudah betul. Oke. Lah, ini kalau dia cari. Nah, dia seperti ini. Oke, untuk ini sudah ya. Nah, ini berhasil. Oke, berarti untuk ini sudah, polinya sudah muncul. Nomor rekam medis. Ini. Untuk bagian ini kita lihat. Di sini sudah ya untuk kelas. Oke, mungkin hanya itu saja yang saya ketahui dari membuat display tabel dinamis pada penyakit, data penyakit, obat kamar dengan rawat inap seperti ini. Untuk tutorial view part kedua ya. Jika ada kesalahan selama proses pengerjaan, mohon dimaafkan. Selama penjelasan juga mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.